bisa menyelesaikan materi yang saya telah persiapkan, karena sebenarnya banyak hal yang Tuhan berikan melalui saya untuk saudara renungkan hari ini. Jadilah orang benar. Saudara, gereja adalah sekolah rohani. Jadi kalau di dunia sekuler ada sekolah-sekolah yang kita masuki, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Itu semua adalah fasilitas atau sarana untuk mengajari kita tentang ilmu yang ada di dunia ini. Gereja, saya katakan, adalah sebuah sekolah rohani yang disediakan oleh Tuhan bagi umatnya, di mana di gereja ini firman Tuhan diajarkan. Di gereja ini kita diajarkan untuk hidup benar. Di gereja ini kita diajarkan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di gereja ini kita diajarkan untuk hormat kepada Tuhan. Di gereja ini kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Di gereja ini kita diajarkan untuk terus hidup dalam kekudusan, dan seterusnya, saudara. Itulah gereja ini. Lalu pertanyaannya, selama bertahun-tahun saudara bergereja, bukan saja di gereja ini, mungkin mulai sekolah minggu saudara beribadah di gereja mana, sekian tahun saudara bergereja, sudahkah saudara melakukan apa yang diajarkan gereja kepada saudara? Ini menjadi pertanyaan yang harus saudara bisa jawab di dalam hati saudara. Dari sekian banyak pengajaran yang kita terima di gereja, sudahkah kita melakukannya? Apapun yang menjadi jawaban saudara, semua ada konsekuensinya. Kalau saudara berkata, sudah Pak, sudah kami hidupi, itu memiliki dampak atau konsekuensi. Begitu juga sebaliknya, bila saudara berkata, belum Pak, belum saya lakukan apa yang diajarkan gereja kepada saya, itu juga punya konsekuensi. Jika kita melakukan apa yang diajarkan gereja, maka akibatnya apa saudara? Kita akan masuk dalam sebuah kehidupan yang baru nanti. Kita akan menikmati kehidupan yang lebih baik daripada hari ini, yang saya sebut dengan kehidupan di sorga. Itu konsekuensinya. Tapi kalau saudara dan saya mengabaikan apa yang diajarkan gereja kepada saudara, konsekuensinya adalah saudara akan masuk ke sebuah tempat atau kehidupan selanjutnya yang penuh penderitaan dan penyesalan, yang penuh air mata, kertak gigi, dan ratap tangis. Jadi saudara, hari ini biarlah ada kesadaran kembali dalam hidup kita, bahwa sebenarnya apapun yang kulakukan di dunia ini, baik atau buruk, itu semua ada dampaknya pada kekekalan nanti. Akan ada kehidupan berikutnya, akan ada dunia yang baru, dunia yang berikutnya setelah dunia kita sekarang ini. Akan ada pertanggungjawaban yang harus kita berikan kepada Tuhan suatu saat nanti. Kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang nanti tidak bisa dipisahkan. Semua saling terhubung, semua saling berkaitan. Hidup yang sekarang dengan hidup yang akan datang tidak dapat dipisahkan, Bapak Ibu. Hamba Tuhan yang bernama John Wesley pernah berkata begini, apa yang kita lakukan di bumi adalah persiapan bagi kekekalan. Billy Graham, seorang penginjil yang luar biasa, beberapa tahun lalu baru saja wafat dengan rambutnya sudah putih semua. Billy Graham pernah berkata begini, suatu hari Anda akan membaca berita bahwa Billy Graham telah mati. Dia berkata begini, jangan percaya dengan berita itu, karena pada hari itu saya justru lebih hidup daripada hidupku yang sebelumnya. Aku enggak mati, kata Billy Graham. Sekalipun engkau membaca berita, melihat berita di televisi, aku mati, jangan percaya dengan berita itu.
Aku hanya pindah kehidupan. Bahkan hidupku lebih hidup daripada hidup yang kujalani di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu hari nanti kita akan berhadapan wajah dengan wajah, muka dengan Tuhan. Tuhan tidak akan bertanya, sudah berapa lama engkau menjadi anggota sebuah gereja. Tuhan tidak akan bertanya, berapa banyak khotbah yang telah engkau dengarkan. Tuhan juga tidak akan bertanya, berapa banyak kegiatan gereja yang pernah kau ikuti. Hanya satu yang Tuhan tanyakan, sudahkah engkau melakukan kehendak-Ku? Ini Bapak Ibu, renungan kita pagi hari ini. Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Makanya pertanyaan saya tadi, sekian lama kita menjadi anggota jemaat sebuah gereja, sudahkah kita melakukan apa yang diajarkan gereja kepada kita? Bukan karena engkau memanggil Tuhan setiap hari Minggu di dalam gereja, maka engkau pasti masuk dalam kerajaan sorga. Yang masuk ke dalam kerajaan sorga hanyalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Bagi saudara dan saya yang tidak melakukan apa yang diajarkan gereja, maka Matius 25 ayat 46 berkata, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar, katakan orang benar 2, 3, iya, orang benar. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Makanya penting bagi saya untuk menyampaikan tentang orang benar, karena saya rindu kita semua akan masuk ke dalam hidup yang kekal itu. Yang setuju katakan amin. Saya nggak mau ada seorang pun di antara kita yang binasa, termasuk saya. Wah, saya nggak mau saya binasa. Oleh sebab itu saya akan berusaha hidup menjadi orang benar. Yesus yang berkata, mereka ini masuk ke tempat siksaan yang kekal. Ini perkataan Yesus, orang benar ke dalam hidup yang kekal. Yesus sendiri menghubungkan kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang akan datang. Yesus menghubungkan, menjelaskan ada hubungan antara hidup hari ini dengan hidup yang akan datang. Saudaraku, ingatlah bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kita semua sedang menuju ke tempat yang sama. Di mana itu? Tempat itu saya sebut di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita semua nanti akan berdiri di hadapan Tuhan Yesus Kristus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Kita sedang menuju ke sana semua. Yesuslah nanti yang menentukan saya kemana, saudara kemana. Persiapkan mulai dari hari ini. Yesus enggak bangga dengan banyak firman yang saudara ketahui. Yesus hanya bangga kepada orang-orang yang telah menghidupi firman yang diketahuinya. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu, janganlah saudara menunda perubahan hidup. Saya enggak ingat lagi, ini sudah berapa kali saya sampaikan di gereja ini. Itu bukti bahwa betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya di tempat ini, supaya jangan ada yang binasa. Saya aja masih ingat kata-kata terakhir ini udah berapa kali saya ucapkan di tempat ini. Jangan menunda perubahan hidup. Jangan merasa Anda masih memiliki banyak waktu. Hari ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk memperbaiki diri kita selagi kita hidup, supaya kita mempersiapkan diri menyambut kekekalan. Selagi masih ada waktu, mari kita evaluasi diri kita. Jika masih ada firman yang belum kita hidupi, jika masih ada firman yang belum kita taati, mari kita mulai menaatinya.
Jika masih ada dosa yang belum kita tinggalkan, mari kita tinggalkan. Jika ada kasih yang mulai menjadi dingin, mari kita kobarkan kembali kasih kita itu. Jika ada tugas yang belum selesai, mari kita kerjakan sampai selesai. Amin. Kalau kehidupan hari ini kita jalankan dengan baik, maka kita sedang mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan yang lebih baik suatu hari nanti. Amin. Sebaliknya, jika kita menjalankan kehidupan hari ini dengan tidak benar, maka saudara sedang berjalan menuju kehidupan yang penuh penderitaan suatu hari nanti dan penuh dengan penyesalan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menganggap bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak ada hubungannya dengan kehidupan yang akan datang. Mazmur 1 ayat 6 berkata begini Bapak Ibu. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Lagi-lagi dikatakan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kefasikannya dilakukan di dunia, tapi kebinasaannya dilakukan setelah dia selesai dari dunia ini. Dialaminya setelah selesai dari dunia ini. Ada hubungan yang kuat. Jangan menunggu dan menunggu lagi Bapak Ibu. Jangan sampai terlambat. Sebab ketika kita meninggalkan dunia ini, kesempatan untuk memperbaiki hidup kita sudah berakhir. Dan yang tersisa hanyalah pertanggungjawaban kita kepada Tuhan atas apa yang telah kita lakukan. Jadi hari ini pesannya kepada saudara, kalau begitu Pak, apa yang harus kami lakukan Pak? Saya mau sampaikan begini saudara, sebagai orang tua, jadilah orang tua yang benar. Sebagai anak, jadilah anak yang benar. Sebagai suami, jadilah suami yang benar. Sebagai istri, jadilah istri yang benar. Sebagai pelayan Tuhan, jadilah pelayan Tuhan yang benar. Yang mengerti katakan amin. Ini pesan Tuhan, saya sudah sampaikan kepada saudara. Sebagai suami, istri, anak, sebagai seorang pelayan, sebagai apapun peran saudara di dunia ini, setiap perbuatanmu, setiap perkataanmu, setiap keputusanmu itu memiliki nilai kekekalan Bapak Ibu. Hati-hati dalam perbuatanmu, hati-hati dalam perkataanmu, hati-hati dalam keputusanmu. Karena semuanya ini berdampak pada kehidupan yang kekal nanti. Roma 14 ayat 12 berkata begini. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab, bukan tentang istrinya, bukan tentang suaminya, bukan tentang anak-anaknya, bukan tentang pendetanya, bukan tentang sintuanya, tetapi memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi jangan kejahatan suamimu menjadi alasan bagimu untuk tidak berbenah hari ini. Karena perbuatan suamimu bukan tanggung jawabmu Bapak Ibu. Perbuatan istrimu bukan tanggung jawabmu, perbuatan anakmu bukan tanggung jawab. Firman Tuhan berkata kita akan memberi pertanggungan jawab bagi diri kita sendiri. Wahyu 22 ayat 14. Firman Tuhan berkata begini. Berbahagialah orang-orang yang melakukan perintah-perintahnya, supaya mereka beroleh hak atas pohon kehidupan itu dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Lakukan bagianmu sebagai suami yang benar.
Lakukan bagianmu sebagai seorang istri yang benar. Lakukan bagianmu anak-anak kami sebagai anak-anak yang benar. Jangan pikir anak-anak gak bisa pergi mendahului orang tuanya. Siapa saja bisa pergi kapan saja. Karena semua itu kita lakukan karena suatu hari nanti kita harus bertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Hari ini Tuhan menanamkan kesadaran ini di hati kita dan di pikiran kita. Tuhan ingin menyadarkan kita akan kehidupan yang berikutnya yang jauh lebih penting daripada kehidupan hari ini. Dan semoga saudara sadar akan hal itu. Saya ingin bagikan beberapa poin kenapa orang gak peduli dengan kehidupan yang akan datang. Kenapa mereka hanya fokus pada kehidupan di dunia ini saja. Yang pertama yang membuat hal itu terjadi adalah dosa. Dosa bukan hanya membuat manusia melanggar aturan Tuhan, firman Tuhan, kehendak Tuhan, tetapi dosa juga membuat manusia, membuat cara berpikir manusia itu berubah, saudara. Efesus 4 ayat 18 berkata, pengertian mereka telah menjadi gelap. Dosa membuat pikiran manusia menjadi gelap. Tidak mau lagi tahu tentang hal-hal yang terang, selalu berpikir tentang hal-hal yang gelap. Apa maksudnya? Orang yang hidup dalam dosa cenderung hanya memikirkan apa yang menyenangkan dirinya saat ini. Sama seperti ketika Hawa makan buah terlarang itu. Dia hanya memikirkan kesenangannya. Dia akan mengalami keserupaan dengan Allah. Itu kesenangannya. Dia tidak memikirkan dampak yang akan dialaminya kalau dia langgar perintah Allah itu. Dia nggak peduli dengan dampak itu. Yang penting hari ini ku nikmati dulu buah itu. Itu kerja dosa. Pikiran manusia menjadi gelap hanya memikirkan kesenangan hari ini, tanpa mau memikirkan akibatnya apa ke depan. Dosa mempersempit pandangan kita, sehingga kita hanya melihat kesenangan sesaat dan mengabaikan akibat jangka panjang. Kesenangan itu terlihat hari ini, saudara, tapi akibatnya akan kita tanggung selama-lamanya. Agar saudara mengerti begini, ada orang yang kesenangannya berhutang, saudara. Saya bukan sedang menjudge, menghakimi saudara yang berhutang, karena saya juga berhutang. Dia mau beli tas berhutang, dia mau beli baju baru berhutang, dia mau beli hal-hal yang menyenangkan hatinya berhutang, tanpa mau memikirkan bagaimana mengembalikannya nanti. Itu urusan belakangan. Bisa dibayar atau tidak hutang ini, itu urusan belakangan. Itu maksud saya. Banyak orang mencari kesenangan dunia hari ini tanpa mau memikirkan akibatnya nanti bagaimana. Kenapa bisa begitu? Dosa. Dosa membuat pikiran orang menjadi gelap. Makanya saudara, jangan terus-terus bersinggungan dengan dosa. Jangan kompromi terus dengan dosa. Jangan terus memaklumi bahwa dosa itu wajar. Pikiranmu kan jadi gelap. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang gak mau memikirkan kehidupan yang selanjutnya, hanya memikirkan dunia hari ini? Yang kedua saya katakan, karena mereka sedang sibuk dengan urusan dunia, atau dengan kata lain, mereka sedang mencintai dunia ini. Mereka sangat cinta dengan dunia ini. Jadi mereka gak mau lagi memandang kehidupan di luar dunia ini. Padahal kehidupan itu ada sebenarnya. Banyak orang bukan tidak tahu tentang akhirat, kalau bahasa orang sebelah. Bukan mereka gak tahu tentang adanya neraka. Mereka hanya terlalu sibuk memikirkan urusan dunia. Mereka seolah-olah hidup akan tinggal dunia ini selama-lamanya. Mereka bingung tentang kehidupan yang akan datang, karena kehidupan yang akan datang itu gak bisa dilihat. Emang ada? Emang hidup di sana nanti bagaimana? Situasi itu menjadi tidak menarik
Karena kita dituntut beriman tentang hal itu. Makanya orang, ya kalau kehilangan iman gak percaya dengan hal-hal itu. Gak ada sorga itu, gak ada neraka itu. Semua bullshit itu, karena Tuhan mengasihi kita. Gak mungkinlah Tuhan campakkan kita dalam neraka. No. Bukan Tuhan mencampakkan saudara dan saya ke neraka, tapi kita yang memilih neraka itu untuk kita. Jangan salah mengerti tentang Tuhan. Tuhan berikan pilihan. Ada sorga, ada neraka. Pilih. Sibuk dengan urusan dunia, sehingga sering menunda-nunda untuk mengalami perubahan hidup. Kita sering berkata, nanti saja, nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah pensiun, nanti kalau usaha kami sudah berhasil, nanti kalau aku sudah puas menikmati kesenangan dunia ini, baru aku bertobat. Ini sebuah tipu daya yang masih bekerja di tengah-tengah jemaat sampai hari ini, dan memang yang terjebak dalam jebakan itu banyak. Sampai-sampai orang tidak pernah berpikir bahwa kesempatan itu akan berakhir suatu hari nanti. Sibuk dengan urusan dunia. Yang ketiga, kenapa orang gak mau memikirkan kehidupan yang akan datang? Saya tulis poin yang ketiga, bebal secara rohani. Mazmur 14 ayat 1 berkata, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Bebal. Sekian lama dinasehati di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah persekutuan, harus berubah, harus melakukan kehendak Tuhan, tapi diabaikan. Bebal. Mungkin Pak Marnala boleh kuatkan volume mic saya, supaya saya nggak terlalu teriak. Boleh ditambah, ya. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Makanya mereka nggak peduli dengan kehidupan yang akan datang. Busuk dan menjijikkan perbuatan mereka. Kata bebal ditulis dengan kata nabal dalam bahasa Ibrani. Ini merujuk kepada orang-orang yang tahu kebenaran tetapi memilih mengabaikannya. Itulah bebal. Bukan orang yang gak tahu firman Tuhan, dia paham dari Kejadian sampai Wahyu, dia hafal itu ayat-ayat, tapi dia memilih untuk tidak mempercayainya, untuk tidak melakukannya. Ia tahu bahwa Tuhan ada, ia tahu bahwa hari penghakiman itu ada, ia tahu bahwa ada yang harus dipertanggungjawabkannya kepada Tuhan, tetapi dia memilih hidup seolah-olah itu tidak ada. Yesus berkata, hatinya telah menjadi tumpul, sebab bangsa ini hatinya telah menebal, dalam kitab Matius 13. Saudara, jangan abaikan kehidupan yang akan datang, karena kita bukan orang yang bebal. Amin. Kita bukan orang yang bebal. Supaya saudara menangkap maksud saya beri ilustrasi yang sederhana, dan saya yakin saudara setuju dengan apa yang saya katakan. Ilustrasinya begini. Jika saudara akan pergi ke sebuah tempat, saudara boleh bayangkan ya, engkau akan pergi ke sebuah tempat dan rencananya engkau akan tinggal di sana selama 1 minggu. Udah dapat ya bayangkannya? Karena ada pesta lah, urusan pekerjaan lah, engkau rencana tinggal seminggu di sana. Lalu saya mau bertanya, apakah saudara akan pergi ke sana tanpa persiapan? Halo? Pasti ada persiapan. Dan pertanyaannya, apa yang saudara persiapkan untuk tinggal 1 minggu di sana? Boleh beritahu saya? Apa yang saudara persiapkan? Kan paling utama pakaian dulu kan? Uang untuk bekal di sana kan? Saudara pasti menyesuaikan, merencanakan
bahwa selama aku hidup 1 minggu di sana, aku harus persiapkan ini dengan baik. Yang setuju katakan amin. Saudara akan benahi pakaian yang cukup untuk seminggu, betul nggak? Ya, kalau saudara mau side A, side B ya, itu terserah. Tapi yang penting cukup untuk seminggu. Dan saya mau bertanya, apakah sampai di sana saudara perlu untuk membeli sebuah lemari pakaian? Kenapa? Seminggu untuk apa? Percuma kan? Apakah kalau saudara sampai di sana, saudara perlu membangun sebuah rumah? Gak perlu, hanya seminggu doang. Betul ya? Ya bisa nginep Pak saudara atau di mana gitu. Nah, saya ubah. Kalau rencananya saudara tinggal setahun di sana, setahun, apa yang saudara persiapkan? Hah? Perlu nggak menyiapkan lemari pakaian? Wah, perlu. Perlu nggak membangun rumah di sana? Belum ya? Belum. Tapi kalau saya katakan, engkau mau pindah secara permanen ke sana, engkau akan berpuluh-puluh tahun tinggal di sana, maka saya bertanya, apa yang saudara persiapkan? Kenapa saudara harus bangun rumah di sana? Karena saudara akan tinggal lebih lama di sana, betul? Dan saya mau bertanya, di mana saudara akan lebih tinggal lama nanti? Di dunia ini atau di kehidupan yang akan datang? Coba tanya sebelahnya, udah dipersiapkan belum? Iya kan? Benar kan? Udah punya rumah nggak di sana? Halo? Engkau bukan 100 tahun, 200 tahun di sana nanti selama. Masa nggak siapkan rumah? Nggak siapkan lemari pakaian? Itulah dulu, walaupun di sana nggak perlu ya lemari pakaian. Saudara, kalau engkau yakin ada kehidupan yang akan datang di sana dan engkau akan tinggal selama-lamanya di sana, kenapa kau hanya sibuk memikirkan kehidupan yang hanya sementara di sini, yang hanya seminggu di sini, yang hanya setahun mungkin di sini? Jangan-jangan besok kau sudah nggak ada di sini. Tapi engkau sama sekali tidak mempersiapkan kehidupan di sana. Maaf saudara, ternyata sebodoh itulah kita. Kita maksimalkan persiapan kita hidup di dunia ini semaksimal mungkin. Rumahlah, warisanlah, tanahlah, ladanglah, tapi untuk kehidupan yang lebih lama di sana nanti, di mana kita akan pindah ke sana suatu hari nanti, gak ada persiapan kita. Itukah yang saudara sebut orang beriman? Itukah yang saudara sebut orang berhikmat? Orang terlalu bangga dengan kekayaannya di dunia ini, tapi di kehidupan yang akan datang dia gak bawa apa-apa sama sekali. Saudara kira-kira udah punya rumah nggak di sana? Yang berkata belum, angkat tangan coba. Belum punya rumah di sana? Belum punya rumah yang di sorga ya? Berarti harus ada kita perbaiki hari. Amin. Supaya kita punya rumah nanti di sana. Apa yang harus kita lakukan supaya kita punya rumah di sana? Saya sudah buka banyak ayat. Jadilah orang benar. Jadilah orang benar. Hiduplah sebagai orang benar. Sebagai seorang suami yang benar, seorang istri yang benar, seorang anak yang benar, seorang pekerja yang benar, seorang upahan yang benar, seorang pelayan yang benar. Saya percaya Tuhan akan sediakan tempat tinggal bagimu di sorga. Yang percaya katakan amin. Hidupku
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berarti saudara kalau dijemput hari ini belum siap ya? Kalau nomor antrianmu sudah tiba jadi gimana coba? Ayolah, ayolah. Gak ada kata terlambat, amin. Makanya firman ini disampaikan. Kau kan tinggal di sana selama-lamanya. Di mana kau mau tinggal di sana? Sudah kau siapkan jubahmu di sana. Engkau akan masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba. Sudahkah jubah terbaik engkau kenakan hari ini? Orang yang tidak berpakaian pesta dilarang masuk, Bapak Ibu. Dilarang masuk. Semoga firman Tuhan ini belum terlambat disampaikan kepada saudara. Mari kita persiapkan. Harusnya kita lebih mempersiapkan kehidupan yang akan datang lebih maksimal daripada kehidupan dunia ini. Yang setuju katakan amin. Kita terlalu mengkhawatirkan hidup di dunia ini, tapi sayangnya kita gak pernah khawatir tentang kehidupan yang akan datang. Kalau ada muka orang mukanya khawatir, pasti ini khawatirkannya hal-hal tentang di dunia ini. Gak pernah nanti orang berkata begini, kenapa Eda kok wajahmu kayaknya banyak pikiran gitu? Iya, kira-kira rumahku udah siap gak di sorga ya? Gak pernah ada begitu. Gak ada. Kira-kira kaplinganku nanti di mana ya? Dekat Petrus atau Yohanes ya gitu ya? Gak ada yang memikirkan hal itu, gak ada gitu. Persiapkan diri selagi waktu masih ada, dan persiapkanlah mulai hari ini. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Amin. Apapun kondisi kita, hiduplah dalam situasi itu sebagai orang benar. Maaf ya Bapak Ibu, saya bukan raja tega, enggak. Saya punya pesan yang khusus. Sekalipun kita miskin hari ini, saya mau katakan, hiduplah sebagai orang miskin yang benar. Enggak ada amin kan? Kayaknya berat kali dengan kata miskinnya. Padahal penekanan saya orang benarnya ya. Kok miskinnya 3 kali Bapak ini? Bukan. Kalaupun saudara sakit hari ini, saya kembali katakan, jadilah orang sakit yang tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Apapun kondisi kita saudara. Gimana Pak orang miskin mau hidup benar? Nggak ada gunanya Pak. No. Ya, perhatikan ya Bapak Ibu ya. Bukan saya ingin mengajarkan kepada saudara kita pasrah dengan kemiskinan kita. Mungkin Tuhan sudah menetapkan aku hidup miskin hari ini. Ya sudah miskinlah selamanya. Bukan itu maksud saya. Saya beritahu kepada saudara kuncinya begini. Ini ayat sering sekali saya ucapkan di hadapan saudara. Mazmur 37 ayat 25. Ini masih kehidupan di dunia ini ya, belum kehidupan yang akan datang. Kalau kita tetap benar dalam keadaan miskin, wah pasti rumah kita di sorga itu telah selesai. Tapi di dunia ini juga ada gunanya. Mari kita baca yuk. 2, 3, iya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Katakan amin. Saya mau katakan begini, ini sebuah hikmat yang saya temukan di dalam Tuhan, dalam perenungan. Kenapa saya katakan, sekalipun kita hidup miskin hari ini, hiduplah sebagai orang miskin yang benar, supaya kemiskinan kita itu tidak turun kepada anak-anak kita yang mengerti. Katakan amin.
supaya anak cucumu tidak meminta-minta roti. Sebagai orang benar, engkau berhak mengklaim janji Tuhan ini. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan, kata Daud. Sejak aku muda sampai aku sudah tua hari ini, tidak pernah kulihat orang benar anak cucunya meminta roti. Sekalipun orang benar ini hidup miskin, hidup anak cucunya dipelihara oleh Tuhan. Makanya saudara, bukan saya raja tega saya katakan, jadilah orang miskin yang benar. 3 kali Pak, bukan. Supaya kemiskinan kita itu tidak kita wariskan kepada anak cucu kita. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Stoplah di generasi kita. Bila anak-anak kita menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya saudara. Mazmur 34 ayat 20. Sebagai orang miskin, kita ini banyak kesusahan, saudara. Apalagi kita pilih menjadi orang benar, makin susahlah hidup kita. Tapi lihat apa kata firman Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, kesusahan orang benar banyak, penderitaan orang benar banyak, penolakan bagi orang-orang benar banyak. Tetapi apa kata Tuhan? Kita baca bersama 2, 3 iya. Saya bukan setuju dengan kemiskinan kita, bukan. Sekalipun kita susah, Tuhan akan terus melepaskan kita dari semuanya itu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Itu orang benar, Bapak Ibu. Kalau hari ini saudara hidup dalam kelimpahan, engkau dikatakan orang adalah orang yang kaya, saya tetap berkata begini, jadilah orang kaya yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Jangan jadi orang kaya yang sombong. Kalau hari ini saudara diberikan kesehatan dan kekuatan, saya mau katakan, jadilah orang sehat yang benar di hadapan Tuhan. Iya. Orang benar itu punya kemalangan, punya kesusahan. Kenapa Tuhan berjanji melepaskan kita dari semuanya itu? Karena memang mata Tuhan selalu tertuju kepada kita, enggak luput sedetik pun. Di dalam kesusahan kita, kemiskinan kita, tidak sedetik pun mata Tuhan itu terlewatkan dari hidup kita. Kalau saudara enggak percaya, saya akan bukakan ayatnya. Ayat yang ke-16, coba buka. Mari kita baca. 2, 3, iya. Mata Tuhan tertuju kepada dan telinganya kepada mereka yang minta tolong. Yang percaya katakan amin. Setiap jeritanmu itu didengar oleh Tuhan. Jeritanmu adalah jeritan seorang anak di hadapan ibunya, di hadapan ayahnya. Apakah ketika anak kita menjerit, lalu kita tidak bergerak sebagai orang tua? Apa yang terjadi kepadanya? Apa yang ditangisinya? Kita akan cari tahu. Kita akan tolong dia. Kita akan bebaskan dia. Kita akan angkat dia. Itulah yang dilakukan Tuhan. Amin. Oh, bukan saya sedang menyetujui kemiskinan kita, bukan. Bukan saya sedang mendoakan kita sakit selamanya, bukan. Sekalipun kita dalam keadaan sakit hari ini, tetaplah hidup benar di hadapan Tuhan. Karena ketika engkau berteriak minta tolong kepada Tuhan, maka telinga Tuhan akan mendengarkan teriakanmu. Amin. Sebab pada akhirnya yang paling penting bukanlah apakah kita miskin atau kaya. Yang paling penting bukanlah kita sehat atau sakit, tapi yang paling penting adalah apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan orang kaya dikatakan susah untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Susah. Bukan karena nggak boleh kaya, bukan.
hatinya terikat pada kekayaannya itu. Jangan terlalu bersedih kalau melihat keadaan kita, kesusahan kita hari ini. Kenapa? Karena keadaan itu bisa berubah. Amin. Jangan terlalu senang kalau saudara kaya hari ini, karena saya katakan kekayaan pun bisa hilang hari ini. Halo, amin. Kesehatanmu bisa menurun, jabatanmu bisa berakhir, popularitasmu bisa lenyap. Jadilah orang benar dalam keadaan apapun. Jadilah orang benar dalam musim apapun. Sebab Markus 8 ayat 36 berkata begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi dia kehilangan nyawanya? Karena itu fokuslah. Fokus, saudara. Bukan hanya pada memperbaiki kehidupan kita di dunia ini, tapi memperbaiki hati, memperbaiki hidup kita untuk kehidupan yang akan datang. Jadi saya tutup di sini, saudara. Di hadapan kita ada dua jalan, dua tujuan yang berbeda, dua akhir kehidupan yang berbeda. Ternyata hidup ini bukan soal gereja tidak gereja, melayani tidak melayani, tapi jalan mana yang kita pilih. Dan saudara harus mengerti, harus tahu jalan yang kau pilih itu berakhirnya di mana. Mari kita renungkan hari ini, jalan yang kujalani hari ini itu ujungnya kemana ya? Kejadian 6 ayat 9 dikatakan begini. Saya sudah mau selesai. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara jangan pikir tidak bercela itu nggak pernah berbuat salah, bukan. Orang benar yang tidak bercela ini artinya begini. Orang yang tetap berusaha hidup benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar ini. Kalau engkau tahu engkau sedang berjalan di jalan yang tidak benar, engkau berusaha kembali ke jalan yang benar. Itulah yang dimaksudkan orang benar yang tidak bercela. Yang mengerti katakan amin. Sebagaimana Allah menyelamatkan orang benar ini bersama keluarganya, saya rindu hari ini saudara juga dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang benar, yang keluargamu akan diselamatkan bersama dengan dirimu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pengingat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya, haleluya.